Halo semuanya, gimana kabarnya? Pasti baik-baik saja kan? Oke, seperti biasanya konten mingguan kita. Di kesempatan kali ini aku akan memberikan kepada kalian 10 rekomendasi anime MC overpower setelah dibully. Tetapi sebelum masuk ke listnya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan terlebih dahulu. Oke, tak perlu menunggu lama lagi, langsung aja kita masuk ke listnya cuy. Nomor 10, Android. Menceritakan Asana Gasun adalah siswa SMP berumur 15 tahun yang berkepribadian optimis dan periang. Suatu hari ia menemukan kristal misterius di kantor ayahnya yang merupakan seorang ilmuwan dan pengusaha. Ketika ia menyentuh itu, dunia menjadi terdistorsi dan membuatnya terkirim ke dunia Indra. Semenjak Emilio mewarisi tahta, ia mengambil senjata dan berupaya untuk balas dendam. Namun karena Emilio terlalu lemah, ia ditangkap oleh Delzane dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam sel yang mengurungnya, dengan Sun yang muncul di sana memiliki dua tujuan, yakni kembali ke dunianya dan membalaskan dendamnya. Nomor 9, Excel World. Bercerita tentang Haruyuki Arita, seorang bocah gedut nan jelek yang seringkali dibully di sekolah. Untuk melarikan diri dari penderitaan serta tekanan di kehidupan sekolahnya, Haruki kerap kali bermain squash di lokal network sekolahnya. Suatu hari, Haruki mendapati high score gamenya terlampaui oleh murid bintang dambaan seisi sekolah bernama Kuroyuki Hime. Selain itu, Kuroyuki Hime memperkenalkannya dengan Brain Bus, sebuah program rahasia yang dirancang untuk meningkatkan akselerasi proses hubungan manusia ke poin, di mana waktu dapat terhenti. Nomor 8, Deadman Wonderland. Cerita bermula saat munculnya Akei Otoko yang tiba-tiba datang dan membunuh satu kelas di sebuah SMP. Dari seluruh murid di kelas tersebut, satu orang sengaja dibiarkan hidup. Dialah Agarashi Ganta. Karena Ganta satu-satunya orang yang hidup, dia pun difitnah telah melakukan pembantaian atas kematian teman-teman sekelasnya. Bagaimanapun dia mengelak, akan tetapi dia harus tetap menerima hukuman. Dan hukuman yang tepat untuknya adalah hukuman mati. Dia pun harus menjalani hari-hari di sebuah penjara khusus bernama Deadman Wonderland sebelum hari kematiannya. Deadman Wonderland seperti sebuah taman bermain di mana para narapidana bermain sirkus dan melakukan berbagai permainan yang begitu menghibur. Sayangnya permainan yang dimainkan adalah permainan mematikan. Jika kamu kalah, kamu akan mati. Nomor 7, The Daily Life of the Immortal King. Bagi kalian yang tidak mempermasalahkan dubbing Cina, anime yang satu ini cocok untuk kalian. Pada usia 6 tahun, dia mengalahkan Raja Iblis. Sebagai penyihir kultivasi yang hebat, Wang Ling harus menyembunyikan kekuatannya dan hidup di antara sekelompok siswa kultivasi biasa. Dia tidak peduli dengan uang, senjata ajaib, dan ketenaran yang dicari orang awam. Tapi sekarang setelah dia berusia 16 tahun, dia masih menghadapi pertempuran terbesarnya saat di SMA. Dengan satu tantangan demi satu bermunculan, rencananya untuk kehidupan sekolah menengah normal tampaknya semakin jauh. Nomor 6, Black Clover. Anime ini bercerita tentang dua anak yatim piatu bernama Asta dan Yuno yang dibesarkan di gereja yang sama. Saat masih kecil, mereka pernah berjanji akan saling bersaing untuk melihat siapa yang akan menjadi kaisar sihir berikutnya. Namun saat mereka tumbuh dewasa, perbedaan kemampuan di antara keduanya menjadi jelas. Yuno adalah seorang penyihir jenius, sementara Asta sama sekali tidak bisa menggunakan sihir dan mencoba menutupi kekurangannya dengan berlatih secara fisik. Ketika mereka menerima Grimoires mereka pada usia 15 tahun, Yuno mendapatkan sebuah buku spektakuler dengan semanggi 4 daun. Sementara Asta tidak menerima apapun. Akan tetapi saat Yuno dalam bahaya, Asta mendapatkan kekuatan yang sebenarnya. Dia menerima Grimoires dengan semanggi 5 daun yang berwarna hitam. Nomor 5, Ahiru no Sora. Bercerita tentang Sora Kurumatani. Dia sangat menyukai bermain bola basket tapi memiliki badan yang kecil. Walaupun sebuah tinggi badan adalah faktor utama dalam olahraga ini, Sora tidak mudah menyerah. Dia tetap bermain basket dengan keterbatasan tinggi badan dengan penuh optimis.
sampai dirinya bisa dibilang cukup pandai dalam olahraga tersebut. Dengan harapan untuk memenuhi keinginan ibunya, Sora memasuki SMA Kuzuryu untuk menjadi anggota klub bola basket dan akan mengikuti berbagai turnamen yang pastinya memenangkan salah satu turnamen tersebut dengan penuh kepercayaan diri. Namun Sora kecewa mengetahui bahwa tim basket anak laki-laki itu hanyalah sekumpulan anak berandal yang tidak tertarik pada olahraga basket. Nomor 4, Noragami. Menceritakan Yato adalah salah satu dari kurang lebih 8 juta dewa dalam kepercayaan Shinto, memiliki ambisi besar untuk menaikkan status kedewaannya ke puncak tertinggi. Lucunya, ia mengejar mimpinya dengan cara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang unik, aneh, dan remeh untuk manusia. Dan setiap pekerjaan tersebut ia kerjakan dengan bayaran hanya 5 yen. Jumlah yang diberikan umat Shinto ketika berdoa dan memberikan persembahan di kuil. Suatu hari ketika sedang bekerja mencari kucing hilang, Yato diselamatkan oleh seorang gadis sekolahan bernama Hiyori Iki dari tabrakan di jalan raya. Akibatnya Hiyori jadi setengah mati dan mampu berinteraksi dengan alam gaib. Untuk membalas budi, Yato menerima pekerjaan dari Hiyori untuk mencari cara mengembalikan keadaannya, yaitu kembali menjadi gadis normal. Dari sinilah petualangan demi petualangan yang seru, kocak, dan terkadang mengharukan pun dimulai. Nomor 3, Ari Fureta. Menceritakan Hajime Nagumo yang berusia 17 tahun adalah seorang otaku pada umumnya. Namun kehidupannya yang sederhana untuk tidur semalaman dan tidur di sekolah tiba-tiba terbalik ketika dia bersama dengan seluruh kelasnya dipanggil ke dunia fantasi. Mereka diperlakukan seperti pahlawan dan ditugaskan untuk menyelamatkan umat manusia dari kepunahan total. Sementara seluruh kelasnya diberkati dengan kekuatan seperti dewa, pekerjaan Hajime sinergis hanya memiliki keterampilan transmutasi tunggal. Ditertawakan dan diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya karena menjadi lemah. Dia segera menemukan dirinya dalam keputusasaan. Akankah dia bisa bertahan di dunia monster dan iblis berbahaya ini? Tentu saja kalian harus tonton sendiri di Ari Fureta. Nomor 2, Hero Man. Joe adalah seorang yatim piatu yang tinggal bersama neneknya di pusat kota di pantai barat Amerika Serikat. Joe seperti anak lain seusianya, tertarik dengan robot, gadget, dan bermimpi memiliki sebuah robot mainan tertentu yang disebut Heibo, yang mana robot ini terlalu mahal untuk Joe. Suatu hari ketika Joe sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah, ia dibully oleh beberapa pengganggu yang bermain-main dengan Heibo. Singkat cerita, para penganiaya berhasil mendapatkan robot yang ditabrak mobil dan Joe mengambil puing-puing dari tempat sampah. Setelah sampai di rumah, Joe memperbaiki robot tersebut dan diberi nama Hero Man. Malam itu tiba-tiba sambaran petir mengenai Hero Man. Hasilnya menakjubkan. Hero Man tumbuh besar, dihiasi dengan warna bendera Amerika dan merespon perintah Joe. Pada saat yang sama di luar angkasa, ras alien yang disebut Skrulk sedang mempersiapkan invasi bumi. Nomor 1, Vinland Saga. Anime ini berlatarkan waktu di zaman Viking. Mereka adalah orang-orang bangsa Eropa yang menjadi ras terkuat pada zamannya, haus akan kekerasan dan peperangan. Di zaman mereka, kematian adalah hal biasa yang dapat terjadi setiap harinya. Bercerita tentang Thorfinn, ia merupakan anak dari sang pejuang Viking terkenal Thor yang melarikan diri dari tempat asalnya. Namun suatu hari ayahnya terbunuh dalam perang oleh pemimpin tentara bayaran, yakni Askeladd. Sejak saat itu, ia bertekad untuk membalaskan dendam kematian ayahnya. Thorfinn yang awal hidup di desa yang jauh dari peperangan, kini harus masuk ke dunia kelam yang selama ini disembunyikan oleh ayahnya. Perang antar kerajaan kian memanas. Nampaknya takdir untuk para Viking berada di era perang dan kematian kian mengganas.
Nah, itulah 10 anime dengan MC overpower tapi diremehkan yang dapat aku berikan kepada kalian. Dari ke-10 anime tadi, mana nih yang belum kalian tonton? Atau mungkin kalian mempunyai rekomendasi anime versi kalian sendiri? Bisa tulis di kolom komentar di bawah, oke? Terima kasih yang telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!